setelah rencana Om itu nggak tersampaikan, apa yang terpikirkan? Saya waktu itu mesti percaya bisa. Ya, itu makanya begitu saya selesai sekolah di sini, itu kan bisa kerja di kantor ya. Saya masuk kerjaan kantor tadinya kan gitu. Tapi waktu itu saya sengaja masuk ke perusahaan Skoda, bukan perusahaan mobil ya, tapi yang bikin plant, bikin tanur tinggi, bikin pembangkit tenaga listrik. Saya di sana. Nah, kemudian saya bilang sama chef saya, ini kalau bisa kirim saya ke ini, kemana, ke teren ya, ke di mana mau bikin ini Elektrarna ya, pembangkit tenaga listrik. Dan kamu mau ke sana? Mau, saya ke sana. Jadi saya tuh mungkin sekitar 12 tahun saya di luar terus. Maksudnya di luar terus itu Ya bikin pembangkit tenaga listrik. Dari mulai datang itu cuma tanah hijau gitu ya. Oh, Om yang bangun. Oh enggak, saya salah satu dari mereka. Iya. Maksudnya Om yang jadi Salah satu dari pekerja mereka. Jadi betul-betul Pak, karena saya pikir kalau nanti saya bisa bikin di Indonesia begini kan, sayanya nggak bisa. Oke. Berarti setiap tahun Om mengharapkan semua ada perubahan di Indonesia? Harapan itu kan harus selalu ada harapan itu. Tapi kemudian ya makin tipis harapan itu kan. Tapi tahun 98 Soeharto turun, apa yang Om? 98 itu kan umur saya waktu itu sudah berapa? Waktu itu saya 43 kurang 98 kan 56, 55. Jadi sudah terlambat lah ya untuk Dan berharap sudah punya yang keluarga di sini. Apa mau ditinggal gitu aja keluarga kan nggak bisa. Kecuali kalau seandainya Om umur 30 mungkin bisa dipertimbangkan. Oh iya dong, gimana enggak? Pasti. Apalagi sekarang terlambat sekali. Oh sekarang sih kalau telepon nggak jalan aja saya mesti telepon cucu saya supaya betulin datang ke sini. Nggak, maksudnya apalagi sekarang Indonesia yang kasih instruksi presiden yang nomor 2 tahun 2023 itu ya, tentang pengakuan bahwa eksil adalah korban dari hak asasi manusia pada peristiwa 65, itu berarti udah telat banget itu ya Om ya, Tapi, dengan usia Om sekarang. Ya, tapi itu korban yang paling banyak itu kan Indonesia. Kita ini pandangan saya. Korban kita kan cuma nggak bisa pulang aja. Cuma nggak bisa pulang. Saya di sini bisa bekerja dengan baik. Saya nggak pernah merasa di sini ada diskriminasi di pekerjaan di mana-mana, nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang sulit cari kerja macam-macam, ya itu mungkin juga ya. Tapi kalau saya sendiri itu saya nggak pernah punya problem. Kalau di Indonesia banyak yang udah kehilangan nyawa. Misalnya di sini ya. Nggak, maksudnya di Indonesia banyak yang dibunuh, disiksa itu pada saat itu ya. Ya dia kan tahu sendiri kan Indonesia kan dulu berapa jatuh korban ya. Sampai tahun 98 pun kan masih banyak jatuh korban. Peristiwa Mei ya. Trisakti itu kan. Itu aja, jadi mudah-mudahan sekarang nggak terjadi lagi. Amin. Itu aja. Dengan Pak Mahfud pun saya bilang gitu. Saya bilang ya, yang penting itu yang harus diurusin itu yang di Indonesia kok, bukan yang di luar negeri. Tanggapan beliau? Beliau bilang di Indonesia juga diurusin semuanya. Ya mungkin karena eksil tuh seksi kali ya, sudah banyak beranggapan wah ada yang tidak boleh. Tapi ini saya nggak tahu yang orang-orang lain ya. Kalau buat saya ya itu, saya bilang misalnya dengan Bu Dubes pertama kali bertemu dengan beliau di Kawarnas Slawi. Saya bilang, Bu, saya dengan diri saya sudah selesai itu. Yang harus diselesaikan itu yang di Indonesia itu, yang anak-anaknya nggak bisa sekolah. Anak saya kan sekolah semua. Semuanya graduate anak saya. Seperti juga anak-anaknya Roni misalnya kan semuanya graduate semua.
Anak saya itu dua-duanya insinyur ini bangunan, dua-duanya. Dan yang kecil ini sekarang praktis kedudukan juga baik. Yang harus diurus itu kita. Kalau misalnya di sini ada orang-orang yang sangat open terhadap Indonesia ya. Mereka ngumpulin duit untuk ngirim uang itu untuk bikin sekolah, misalnya di Sumba atau di mana ya. Itu saya bilang kita harus malu dong sama mereka. Kita harus malu. Kenapa mesti mereka ngidupin kita? Atau misalnya sekarang orang-orang dari Brno yang ngurusin kura-kura di Bali itu, di mana itu ya, ngurusin kura-kura itu, kareta itu. Berarti harusnya orang Indonesia yang peduli sama kita dong. Sesama, bukannya orang luar. Harus kita dong. Indonesia sekarang di mata Om kayak gimana Om? Saya tadinya optimis, dan kalau misalnya apa yang sudah dibikin selama 9 tahun ini dijalankan terus, itu akan baik. Cuma sekarang ada nggak yang mau nerusin itu? Tadinya saya kira Pak Ganjar, tapi ternyata kelihatannya cuma pengen jadi presiden aja kan? Gitu. Ya. Om menanggapinya kayak gitu ya? Oh iya. Karena kalau buat saya, kalau betul mau bekerja ya, sebagai buruh biasa pun bisa bekerja kan. Nggak usah jadi presiden. Om percaya nggak Indonesia bisa jadi negara maju? Harusnya begitu. Banyak orang pinter kok kita itu. Banyak orang pinter itu. Kalau misalnya dengar Bu Sri Mulyani itu kan, pikirannya kan beres tuh. Dan beliau itu kan, saya kira banyak ya yang bisa begitu banyak itu. Banyak. Tapi ternyata nggak semudah itu orang-orang seperti itu muncul ke pentas politik, pentas pemerintahan. Itulah. Apa yang harus setidaknya dilakukan oleh orang Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk menjadi sebuah negara maju, Om? Harus punya gagasan ke depan tuh mau apa yang mau dituju itu. Makanya buat saya itu satu hal yang positif ya. Misalnya tahun 45 Indonesia harus sampai sini ya. Bukannya misalnya kapan saya jadi menteri, kapan saya jadi enggak ya. Saya belajar di sini tuh dari orang-orang Ceko dulu ya, waktu itulah yang saya kerja ikut bikin pembangkit tenaga listrik ya. Itu yang saya bilang ya, datang itu cuma tanah seperti depan itu ya. Tapi sebulan kemudian udah jadi begini. Karena memang ada plannya ya, dan mereka berusaha menjalankan blueprintnya itu. Kalau Om sendiri pesannya terhadap generasi muda apa? Nggak ada. Biu? Nggak ada. Karena itulah ya, saya kira nggak ada korelasi antara umur dengan kebijakan, itu nggak ada. Saya nggak berani. Paling-paling sama cucu saja, saya nggak berani bilang kamu harus jadi ini. Terserah mau jadi apa. Terserah. Asal mereka bahagia. Oke. Kalau orang kita bahagia dalam kemiskinan ya terserah mereka. Oh gitu ya. Om dapat ilmu itu di Eropa atau emang dari kecil dididik seperti itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi itulah. Ya. Jadi apa? Ya kita manfaatkan aja lah apa yang kita bisa. Ya. Nggak apa yang kita bisa, apa yang kita bisa bikin. Dan kalau kita tahu bahwa ini tidak akan tercapai ya, itu nggak usah ngotot. Nggak usah ngotot. Karena percuma kan, percuma. Siapa yang nggak mau punya Ferrari kan? Tapi saya tahu saya nggak bakal bisa. Kalaupun saya bisa beli Ferrari, belum tentu saya bisa nyupirnya kan. Belum tentu bisa bayar pajaknya. Iya, broke. No. Tapi kalau misalnya kita yakin apa yang kita bisa perjuangkan itu bisa terlaksana, harus kita bikin. Harus, itu wajib. Jadi gimana mengukurnya? Kita bisa apa tidak bisa? Kita akan tahu sendiri ya. Tahu sendiri. Misalnya tadi saya mau bikin dadar telur ya. Datang Astrid bilang, Aki, saya aja yang bikin. Saya bisa bikin lebih enak. Ya, silakan. Oke.
Kan saya nggak ngotot, saya harus bikin kan. Iya, iya, iya. Jangan ngotot. Itunya Aki. Iya, tapi apa yang kita bikin, yang kita Percayai, yakini bahwa bisa kita kerjakan aja dengan tulus. Aki katanya pinter nulis, Ki. Ada puisi nggak yang Aki ingat atau yang bisa Aki kasih apa namanya yang Aki bacakan? Enggak. Yang biasanya Aki bikin. Saya tuh nggak pernah merasa jadi penulis, nggak pernah. Kan semuanya bilang, bikin buku. Saya bilang, siapa mau baca buku saya? Siapa mau baca itu? Ya. Tapi banyak juga yang mau baca kalau soal pengalaman pribadi. Kan ceritanya personal. Apalagi kan Aki banyak pengalaman ya. Oh, itu kan sekarang kalau saya cerita gimana sini macul, kan macul itu aja. Gimana cucu-cucu saya pada berkelahi di sini kan. Jadi nggak ada yang istimewa lah, nggak ada yang istimewa. Kehidupan biasa ya, kehidupan seorang kakek lihat cucu-cucu pada berkelahi di sini. Aki berarti sampai menutup mata di Ceko ya? Atau ada keinginan untuk Itu kan siapa yang tahu? Ya. Siapa yang tahu itu kan dulu kakek saya bilang dulu, takdir itu apa yang sudah terjadi, bukan yang kalau yang sudah terjadi itulah takdir. Jadi kita tanya takdirnya gimana nanti, siapa tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Oke, yang belum terjadi itu misteri. Ya, bukannya ya kita tunggu aja nanti.